ingin kau Oh meleleo malah manis Hitung 1 sampai 10. Lu sih pakai nyolong. Episode ini gua nunjukin tentang firasat yang jarak singkat, oke? Dan lu harus nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau nggak lu ketinggalan. Lu tuh goblok. Goblok! Itu goblok! Goblok! Bentar. Kenapa? Dia kok nggak ada diri? Oh, salah ya? Yaudah. Orang udah selesai baru. Aduh. Bentar. Tahan dulu. Sebelum kita mulai. Minum. Ini dia kagak ikut diri, minum dulu. Bentar. Tapi respect. Tolong kenapa? Tapi pahit banget, keras banget ya. Air putih. Keras dari mana sih ini orang? Bener-bener dah. Makanya kok saya enteng ya? Nggak ada isinya. Soji. Oh, soju. Terus lu bayar. Oke, jadi ketemu lagi. Bukan. Senang banget kita episode Swag kali ini kedatangan Narji. Bukan Narji. Lu kan nggak ikut reuni yang kemarin. Iya. Narji, Denny, reuni lu enggak. Betul juga. Iya kan budget gue mahal. Iya, benar. Kartu nama mana? Biar ingat nama gua. Ribet. Wirang Birawa. Kenapa dia tadi sebelum Ajis nawarin minum, dia udah minum duluan. Kenapa? Karena firasat dia tuh kuat. Dia tuh antara dua sih, antara firasatnya kuat atau sering nonton Swag. Jadi dia udah tahu. Ini kita udah kedatangan Wirang Birawa. Sebagian orang udah tahu lah dia kalau dia bisa dibilang ahli dalam berfirasat. Ya sekalian aja. Tapi bener, gue kalau lagi dapet firasat tuh sakitnya kayak kena tampar. Lu harus makasih dulu, salam. Cium tangan bolak-balik. Ya, gini dong. Bukan, cium tangan. Lu ke sono, balik lagi. Bolak-baliknya harfiah. Nih ada Wirang di sini nih. Kita sekalian ngebahas masalah firasat. Kalau gue dari cerita kadang-kadang gue bisa dibilang suka kedapatan sial nih. Misalkan kayak gue syuting. Tiba-tiba harus naik kuda. Ya. Somehow gue ngerasa bahwa jangan deh. Nanti kenapa-napa. Ya. Nah, ketika gue naik terjadi yang gue takutin. Tiba-tiba kudanya kayak Zoro. Terus gue jatuh. Jatuh udah celentang gitu kan. Terus keinjek kan? Ketendang. Tokainya keluar kan. Anda seneng banget saya tersiksa ya? Ya enggak lah, gue jatuh begini kan. Daripada gue malu, sekalian gue berenang aja gitu. Gue jatuh tuh, akhirnya ibaratnya kan apa yang gue takutkan terjadi. Nah, gue nggak tahu apakah itu firasat atau bukan. Ada beberapa kali kejadian juga ketika misalkan, enggak, lo tahu ini nggak, conveyor gitu. Konverti, cedal gitu kan. Awalnya gue takut, tapi tiba-tiba gue berusaha, kan istri gue selalu ngomong gitu. Jangan pikir yang negatif, pikir yang positif. Nanti kalau pikir negatif, kadang-kadang itu yang suka terjadi. Gue pikir positif. Enggak lah, nggak mungkin terjadi apa-apa. Tetep lo kejadian, cetak tangan gue kayak kena hantemannya gitu kan. Karena itu ya. Nah, gue nggak tahu apakah itu masuk ke firasat atau bukan menurut teman-teman. Nah, berhubung ada Wirang di sini yang lo bisa membaca kondisi alam, membaca sesuatu. Mungkin Gilang nggak percaya dengan Anda. Mungkin ada yang bisa Anda baca dari Gilang. Nah itu Nggak, ulangin dulu. Hampir gua kira gua.
Ulangin Percaya, lagi. aku percaya. Ulangin dulu, ulangin. Jadi- Gua nggak dengar tadi. jadi Gua gi- tidur tadi, Bang. Sorry. Kurang. Oh, iya matanya. Iya. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka, ntar semua tahu. Jangan. Jadi menurut gua beneran nih lama-lama gua tampol nih orang. Jadi Sebelum tampar dia dulu. kenapa? Jangan dia dong, kasihan udah bengep begitu ditampar lagi. Makin bengep. Oke, Gimana, Rang? Kalau kita ngomongin masalah firasat, Rang. Kalau menurut lo, sebelum ke lo ya, gua nih, apa yang gua rasakan seperti itu sebenarnya firasat atau ketakutan? Oke. Kalau itu namanya firasat. Oke. Berarti tidak salah dengan itu. Iya, tidak. Semua orang itu memiliki ilmu laduninya sendiri. Laduni itu kata lain dari arti firasat. Jadi kalau lu sering banget, ini yang lebih dekat ya. Duh, gua lagi nggak enak hati, kenapa ya gitu? Kenapa ya gitu? Ternyata ada kabar yang nggak baik. Nah, jadi alam ini sendiri, ya, alam semesta ini sendiri selalu memberikan signal-signal untuk kita mengetahui sesuatu yang orang lain belum tahu, tentu tahu. Gitu. Nah, makanya kalau lu sering dengar, ini ada mitos nih, contoh kecil, kayaknya kalau ada burung gagak, ya ada yang mau meninggal nih. Betul. Ya, itu memang alam sendiri, ilmu alam semesta itu besar, terlalu kuat energinya, sehingga mengirimkan signal itu kepada kita. Nah, tinggal tergantung lo mau ambil simbolnya dari mana dulu nih, petunjuk wujudnya apa dulu gitu. Nah, kalau lo menyadarin hal-hal itu terjadi, makanya gua nggak menyarankan untuk lo semua sih percaya dengan definisi ini ya. Tapi kalau bagi gue sih, takdir itu bisa dirubah. Oke, kita bicara dari sisi ilmu dunianya, nanti kita bicara dari sisi yang lain. Bagi gue tidak memaksa untuk lo semua percaya dan mengikuti definisi ini. Oke. Ya. Ketika gue punya firasat, di situ gue menyadari ada beberapa hal yang gue bisa hindari. Jadi gue menyangka, gue pernah beberapa kali nih, contoh kecil aja. Contoh nih, contoh. Ya. Biar Gue mau jalan keluar, biasa sama ajudan gue kalau mau jalan jam 10. Gue bilang, kita jalan jam 11 aja deh. Ada beberapa kali kejadian tuh. Ternyata dengan perhitungan waktu, begitu pas di tengah jalan di tol, kalau gue berangkat jam 10 tadi, mungkin bisa-bisa yang kecelakaan tuh mobil gue. Serius. Dan pernah ada beberapa kali, dia ngelanggar, gue bilang lu pelan-pelan deh, jangan. Kita minggir dulu deh. Itu orangnya masih ada tuh. Lu minggir dulu deh, gue gak enak hati. Dihajar aja tuh, tabrakan Pak. Dan disitu sekarang gue meyakini ternyata Tuhan ini memberi kemampuan ini ada banyak banget sisi positifnya buat gue. Jadi bagi gue, karena gue punya firasat, takdir itu bisa dirubah. Oke. Wah, ini bahaya nih. Kenapa? Nanti akan dilakukan sama Gilang. Maksudnya? Gilang tuh sering banget. Lang, kita ke rumah Pak Wendy syuting. Berangkat jam 2 ya. Ntar gue nyampe setengah 2 nih. Ayo Lang, jam 3 aja. Alasan. Emang bangsat dia. Gue firasatnya gak enak. Jadi ternyata ada beda antara firasat sama bangsat. Sama-sama sat sih ya. Sama-sama sat ya. Oh, itu Anda. Anda sosok berfirasat. Emang saya ahli bangsat, Pak. Makanya sekarang gue kalau jalan masing-masing aja. Pulang bareng-bareng gak apa-apa. Oh, bener. Tapi kalau lu, Jis, pernah gak ngerasain firasat-firasat seperti itu? Gue? Heeh. Kenapa gue? Bukan! Ini gua lagi nanya nih. Marah mulu ya? Marah mulu om, dia om. Tiap episode marah, capek. Ya lu orang, kita Coba mau... firasat Ya udah yang tunggu, dihilangin. udah jangan ribut, tunggu 1, 2, 3. Sikat. Loh kok malah dia? Diwasitin. Lanjut, orang dipisahin. Jangan gitu dong, saya megang dia pak. Ayo bro, goceng-goceng. Gua ributnya sama lu. Apa jadi lu megang dia? Gua ributnya sama aja dia megang. Santai, Pak. Nggak usah. Gua. Gue mau dong. Kalau lu, Jis? Lence banget berdua. Gue suka banget kalau penontonnya, Ajaran dia nih, ajaran dia. Kalau lu, Masalah firasat. pernah punya firasat gak yang akhirnya kejadian? Jadi. Gak usah, santai. Yuk. Lanjut dong masih yang tadi. Ya. Jadi gue ini. Kenapa? Nggak serius nih. Nggak boleh. Kan lagi ngomong. Letakin. Nah, ngomong. Lu banyak takutnya sih. Jadi gue pernah menemukan kejadian ya. Jadi waktu itu gue lagi mau ketemu sama seseorang. Oke. Cewek gitu aja.
Ini anjing ya. Apa? Emang apa? Ya udah ya. Maksudnya gue udah kenal lama dan lain-lain. Oke. Mau ketemuan janjian dan lain-lain. Maksa nggak? Apa? Minta janjiannya maksa. Iya, agak sedikit maksa sebenarnya. Lu nya? Oh, enggak dong. Dianya? Oh iya dong. Terus? Jadi Samon gue nih ngerasain. Somehow? Iya bagus. So bahasa Inggris lu. Gua nggak mau kejadian lagi. Ngikutin Wendy ngomong somehow. Gue tuh kayak ngerasa gini loh, kayak ngerasa tuh, kok ini cewek maksa banget ketemu, ada apa sih? Emang gue semenarik itu apa gue? Gue sih tahu ya, tapi ya hello gitu kan. Siapa nih? Soga. Iya, passwordnya. Wah, maksud lu gimana sih? Ngomong sendiri, jawab sendiri. Mata gue lu liat gak? Iya, kayak orang gila. Kan ditanyanya tentang menurut lo firasat seperti apa. Iya. Yang dia ceritain tuh pengalaman yang sebenarnya nggak terjadi. Karena kenapa? Dari cara dia ngomong dari tadi, kakinya di meja. Jadi harusnya Itu tanda orang lagi bohong. memang saya sering bohong di sini. Dibaca lo, syukurin lo. Dibaca lo. Gue semua episode bohong semua. Emang cuma niat nyari lucu. Saya beli paket diem aja ya, Pak. Paket diem aja ya. Ini dia tahu lagi. Emang semua gue bohong. Iya, terus. jadi gini gue ceritain nih. Firasat itu bukan hanya bisa ngebaca apa yang mau terjadi, tapi lebih ke arah ini orang lagi ngapain nih, bahasa tubuhnya seperti Gesturnya. apa, gesturnya seperti apa. Oh, kelihatan ya? Itu ketahuan banget. Pak tutupin roknya pendek banget. Emang lenje. Lihat ya tadi. Tapi gua kalau firasat gitu emang agak-agak Pak, ada. enak Pak. Tunggu ada bentar, pro- bentar. Hah? Enak. Dah, lanjut. Dah ini orang mah ya. Sampai keluar Betawinya. Dah. Gue tuh emang nggak terlalu ngikutin firasat sih Om, karena gue tuh kayak nggak suka aja. Ingat kan dulu kejadian yang dia waktu mencoba mencelakakan Nabi Musa, itu tuh buat gue firasat tuh nggak asik banget. Firaun. Firaun. Tapi dia punya firasat sebenarnya. Aduh. Dia enggak serius. Lu tuh paling nih, lu jujur ya, jangan di-cut-cut ya. Ya. Om. Jadi gue buka aja. Gue yang bacain dulu. Enggak ya, jadi gue buka aja. Gue dulu. Iya, Ya udah, lu baca nggak apa-apa? Udah gue pulang. Jangan. Gue aja yang pulang. Lu kan host bintang Jadi tamu. gini. Jangan, kita aja yang pulang. Orang mau denger juga. Ayo, lu mau Jadi gini ya, dia nggak akan bisa bohong nih, serius nih. Dia ini punya firasat, tapi di kategori yang Yang low gitu ya. no, bukan. Dia bisa tahu ini temen bajingan, bangsat, baik, bisa dipengaruhi atau enggak, dia bisa tahu orang. Dan dia bisa baca teman, makanya kalau temen dia tuh nggak banyak-banyak, 1, 2, gitu. Iya Ih. benar. Makanya dia kalau lihat temen nih, wah ini bisa dibohongin, temenin sama dia. Dia udah bangga. Padahal dibohongin. Loh, temen kan bukan cuma cowok doang. Ya kan? Yang lain mah korbannya 200. Oke, terus Dia bisa tahu nih. Oke. Ini temen nih gimana nih, dia bisa tahu. Tapi dia lebih ke arah memang lebih banyak positif. Serius positif. Oh, oke. Positif untuk dia. Untuk yang serius. Untuk yang ditemani banyak kelihatan beban. Negatif. Enggak serius. Tapi dia nih gini-gini, orangnya nggak mau kalau kenal cewek tuh, kalau kita kan ya, kalau kita nih Ya. berdua ya, Ya. kalau kenal cewek kan kita nge-treat dulu ya. Bener. Lagi ngapain? Bener. Lagi di mana traktir? Bener. Kalau dia kagak bawa sikat. kayak Ajis merah. Kata-kata kuncinya nih. Lo mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Saya lulusin aja ya. Tapi bener. Tapi dan kalau bisa lucunya nih, ini cewek kita kenal nih bertiga, Oke. kenal sama ceweknya. Pas dia bawa, pas dia pakai apa sih bahasanya? Pakai apa? Pas mungkin lebih dekat. Iya. Gue udah dekat ini. Aduh, asam lambung gua. Bukan. Maksudnya bahasanya, Ya. pas
Pas diajak makan, Ya. kalau bisa nih bocah nih, kalau bisa kita kagak tahu kan bajingan ya. Main belakangnya Ini jago. ini ceweknya nih. Kamu jangan bilang sama Wendy, jangan bilang ya. Kita jalan gitu. Wah, gila. Saya sudah sering dibawa. Sama masalah-masalah dia sering sekali saya dibawa dan harus ngomong iya nurut aja. Udah gantian. Dia ya. Sebelumnya gue lurusin dulu nih. Itu bener banget. Yang gue milih-milih temen, karena gue ngerasa semakin lama tuh Lu bisa ngebaca nih orang gimana gitu. bener, semakin lama tuh circle gue semakin lebar. Kecil. Kalau lebar begini. Semakin kecil. Ini tuh lebarnya yang segini, Pak. Tadi gimana? Semakin lebarnya gimana? Diam kau. Semakin lebar. Enggak, diam. Sama tadi yang gue tuh bener nggak suka basa-basi, bener Iya, dulu. maunya langsung. Cuman sekarang gue kayaknya udah banyak perubahan sejak di WC TV. Gua ngerti maksudnya. Banyak perubahan tuh gua ngerti banget. Karena sekarang gue udah mulai nge-treat sih. Cuman ada kan beberapa cewek tuh yang kayak kalau gue chat dia ganggu nggak ya? Gitu. Jangan lu. Habis dia baca lu, gue juga baca Tapi lu. dia nih sensitif banget. Kalau kenal sama cewek, dia tahu tuh cewek di chat sama orang, mikirnya langsung negatif. Ya udah ada yang deketin gua, mundur kayak gitu. Gampang hopeless. Ya. Bener. Soalnya gue kasih tahu ya. Jadi sebelum mulai tadi kan, Ajis tuh sempat meragukan Wirang. Iya kan? Ini fair-fairan aja, gue buka aja. Dan takut. Dan takut sebenarnya gitu kan. Nah sekarang ya sekalian aja lah, karena lu udah nongol di sini. Gue udah nggak ragu lagi, dia tadi bener. Dari tadi obrolan di bawah juga gue udah nggak ragu kok. Oh udah nggak Kan ada. kita nggak dengar. Kalau sama dia kita mah enak, karena kalau bergaul sama dia, ini kan tipe orang yang teman bagi gue ya. Pola berteman dia adalah lu ada duit nggak ada duit kita happy aja. Jadi lu nggak bisa nilai kalau dia nggak punya duit. Bener sih, bener banget itu kalau Di kantongnya ada berapa juga kita ya paling ya tapi dia happy aja. Yang paling ujung-ujungnya pinjam dulu. Itu salah. Yang itu salah. Itu dia. Yang ke saya, ini dia. Nah makanya lu lihat tangannya gak? Tangannya sebenarnya ke Gilang. Oh iya bener. Bukan ke lu. Oh, kau. Ya udah lurusin lagi. Iya. Emang bengkok ya? Iya. bengkok sih enggak ungu. Ungu bengkok. Oh. Udah tahu gue. Sikat gigi formula. Itu enggak, itu bukan ungu dong. Emang kena lampu aja. Jadi dia nih berubah-berubah masanya. Yang berapa tahun kemarin sukanya sama yang lebih tua ibu-ibu single parent. Nanti kalau yang sekarang tuh lebih suka yang ABG cabi-cabi. Berubah-berubah. Jangan Bener, karena kemarin-kemarin awal-awal di WCTV dia demennya janda men. Nah sekarang lebih ke ABG. Lu mau tau nggak alasannya? Kenapa? Karena waktu yang ke single parent itu, yang ibu-ibu itu, kagak dapat apa-apa pak. Bukannya panik. Sekarang waktu yang ke ABG Iya. agak lumayan enak nih. Oh. Gitu. enak Enggak, maksudnya enak ngobrolnya. Oh, ngobrol aja. Sekarang lu lebih suka yang kalau yang sama ibu-ibu kan lu ngerasanya serius aja nggak ada bahas. Kalau yang ABG kan lu suka yang bercanda-canda lucu-lucuan. untuk menutupin kalau lu lagi Santai. ya udah lurusin aja firasat. Enggak, itu bener itu. Cuman yang ngelurusin apa-apa. Ya, gue nggak bisa ada di lurusin. Yang bener. Tapi dia setia sih. Dia setia banget. Ulang. Apa tadi, Om? Dia setia. Siapa setia? Lu bener-bener serius. Setia kalau hubungannya baik. Kalau lagi ribut ya selingkuh juga. Ajit. Cheers dulu. Tunggu, jangan banyak-banyak. Lu pulang nyetir nggak? Bukan. Air putih doang. Timbang nyetir santai aja. Lu kodak banget sih Ram. Mau lu? Gua udah kapok sama yang berwarna. Daripada nangis. Ntar nggak ada pada curhat. Sebelum ke Tapi itu bener loh, Wen. Bener. Yang tadi diomongin sama Om Iran. Nah, tar dulu sebelum ke Ajis lagi. Itu bener banget yang dia. Iya bener, gua paham. Sebelum ke Ajis Apalagi yang lagi. setia itu tuh bener banget. Lu ngapain lu bolt yang itu sih? Tapi kalau lagi berantem itu kadang-kadang ya. Godaan dateng ya. Tapi dia agak aneh. Kalau dia udah dapet nih satu orang, banyak yang dateng.
Tapi giliran kagak ada semua. Stres kan? Gila ketawanya kecewaan. Betul lagi. Kan saya selalu ada di momen-momen itu. Oh, bentar, sebelum kalian berdua. Itu masuknya kemana? Ilmu apa itu? Itu bukan Lu mencoba membaca dari apa? Oke, kalau gue ngebaca itu Kenapa susah gua nggak ya. sakit Jadi gini, hari ini ya? Gue mempercayai di dunia ini ada 4 kategori karakter seseorang. Oke. Oke, jadi ibaratnya gini, kalau gue mau ngebaca, gue harus tahu dulu A, B, C sampai Z. Gue tinggal ngelihat di diri dia ada huruf D nggak, ada huruf F-nya nggak, ada huruf H-nya nggak gitu. Itu teknik ngebacanya. Oke. Tapi nggak ada rumusnya, udah bawaan lahirnya gitu. Jadi gua itu udah gift. Iya, bawaan lahir gitu. Jadi gua dari dulu sampai detik ini terbiasa 30 detik pertama ketemu orang itu langsung mau nggak mau gua pasti dia kebaca. Gue suka nggak enak dan gue sering ribut sama orang hanya karena baru kenal. Serius. Karena? Contoh misalnya gue dibawa beberapa ya pejabat lah ya. Oke. Meeting. Udah meeting. Main-main terus Wendy. Jadi Bawa meeting? Iya, di bawah meeting. Terus disuruh ngebacain. Terus gua karena ini klien gue, gua harus ngelindungin dong. Yuk. Dia kan selalu bilang, "Wir, lu bacain tuh orang gimana nih proyek gue deal nggak? Jangan sampai gue keluar duit banyak ternyata nggak." Jadi begitu keluar ketemu 30 detik pertama itu nggak tahu dan selalu gue cuman bilang, "Jangan deh, lu kalau menipu salah orang. Itu kan berkas yang lu bawa nggak valid. Semua yang lu bawa sini kan cuma kopian doang dan lu nggak kenal sama penghubung langsung." Gitu langsung. Dan dia suka ribut tuh, marah. Kadang ada beberapa yang marah, ada yang langsung diem kabur. Iya. Gitu. Nah, gift itu lu dapatkan setelah lu Usia- sempat pakai Lux atau bagaimana? Sabun dong. Sabun. Lydia Kandau tuh. 2 kali bercanda lo. 2 kali. Hei, di sini harus banyak bercandanya. Oh iya juga ya. Kayaknya Ajis seneng dibaca ya. Gue tahu. Gua Nih, bercanda ntar di nih, bar. nih dia nggak bisa bohong nih. Kalau bohong, gue yakin. Ini dia udah mau nanya nih. Ntar pulang dari sini, biar gue mau nanya cewek yang ini gimana sih? Tapi gua tanpa beban. ya gue pengen aja cuman gue nggak mau nanya, takutnya ntar ternyata gimana gitu gue jadi kayak Jadi takut. jadi kayak takut spoiler. sendiri. Oke, Biarin nah lah. balik lagi ketika lu melihat sosok orang ini gift lu pelajari atau bagaimana? Enggak, emang udah datangnya jadinya begitu ya gue ngikutin aja, nerusin aja. Itu bentukannya semakin kayak gua- gimana sih, Rang? Enggak, visual aja kayak tadi, mulut gue ngomong aja gitu. Kayak ada visual di mata lu gitu. Di pikiran ada visual, terus mulut udah ngomong aja. Makanya lu selalu merhatiin ya, kalau gue ngebacain orang tuh pasti gue ngerokok dulu. Ya. Untuk nenangin pikiran itu kan random di sini ya. Iya. Untuk gua susun seperti nyusun puzzle. Oh ini yang masuk, ini yang enggak, ini enggak. Kan gua sama sekali nggak tahu nih kalau episode swag ini suruh ngebacain. Ada nggak? Dibilang nggak ada kan? Gue pikir ngapain? Ternyata suruh ngebacain. Ya kalau gitu ya bayar gitu loh. Wen. Oh, lu udah mikirin bayaran. Bun, transfer. Dari takut gue. Gitu. Takut gue. Nah terus kalau orang itu sering ngerasa gue juga punya feeling, ya feeling. Kalau bagi gue semua orang tuh punya feeling. Makanya gue bilang alam semesta ini energinya terlalu besar. Alam ini mau nyampe ke siapa? Bisa nyampe ke lu, terserah. Tergantung elunya mau asah nggak. Mau ngasah satu, yang kedua, lu peka nggak sama hal itu ketika itu besok datang lagi. Siapa sih yang namanya misalnya usianya 20 tahun? Nggak mungkin selama 20 tahun dia cuma dapat satu kali feeling yang tepat, enggak. Dan itu sering terjadi. Nggak usah, ini contoh kecilnya adalah kalau musim Piala Dunia, semua orang ya langsung mendadak jadi peramal bola. Dan dia hoki bisa benar terus. Dan itu nggak boleh dilawan, harus diikutin. Terkadang firasat itu bertentangan sama teori logikanya. Dan gue sering ngalamin itu. Tapi gue pernah ngalamin nih. Jadi waktu itu gue sempat ikut kuis. Gue lupa. Passwordnya apa, Wen? Enggak dong. Bukan begitu dong caranya. Jadi Jadi sering banget begitu ya. Ami. Besok di rolling aja. Ya udah semua dapat. Besok hati-hati. Iya lucu jadinya kan. Jadi gue ikut kuis. Jadi yang pilih-pilih koper tuh, deal or no deal atau apa tuh, gue lupa deh. Cuma syaratnya untuk bisa memilih koper harus menjawab pertanyaan paling cepat. Gue kalah cepet. Akhirnya yang milih peserta yang lain lah. Denny kalau nggak salah waktu itu yang milih akhirnya. Tapi gue punya feeling, punya firasat.
perasaan gue kalau misalkan nanti gue terpilih, gue boleh nunjuk koper, gue pengen nunjuk koper angka 8, which is itu tanggal lahir gue. Iya. Oke. Begitu udah kuis berjalan, hadiah tertingginya 2 miliar. Dibuka koper satu persatu, 2 miliarnya di angka berapa? Angka 8. Dan bukan lu yang milih? Karena gue nggak terpilih. Iya, oke. Karena gue nggak terpilih, tapi seandainya gue terpilih, gue akan pilih angka itu. Tapi balik lagi, ketika gue ngerasa bahwa ketika gue nggak dapat kesempatan untuk memilih, berarti kan memang bukan rezekinya gue. Jadi tahu nggak itu artinya apa? Itu apa, Ram? Artinya gini, kan seperti gue bilang tadi, alam semesta ini punya energi sendiri. Oke. Nah, kenapa angka 8 itu nilainya gede? Dan kalau ngikutin circle-nya, harusnya lu yang berdiri situ, lu yang dapat angka 8 karena itu tanggal lahir lu, dan itu rezeki lu. Iya, harusnya. Harusnya kan? Nah, tapi kan jadi kondisinya tidak. tidak. Tapi lu hanya bisa ngebaca aja. Makanya sama seperti gue bisa ngebaca, tapi belum tentu gue bisa memiliki itu. Makanya gue selalu ngebaca, tapi ya belum tentu bisa. Gue belum bisa ngedapetin cewek itu maksudnya. Bisa ngebaca tapi Nggak susah. Susah, karena gue selalu tahu. Ini teman gue curhat nih. Iya. Ini kayaknya ya kalau curhat selalu ini gimana ya? Malah gue yang nanya sama dia. Iya, iya. Bro, ya, lu karena jalan. Mr. Bean ya? Oh, lu butuh orang juga buat itu ya, baca itu. Kalau gue udah pakai perasaan, sama sekali nggak bisa dibaca satu pun. Siapanya? Pasangannya dong. Tapi kalau gue baru kenal, gue udah bisa ngebaca. Wah, ini cewek baik, cantik, lumayan lah gitu. Kok saya yang lumayan? Karena mungkin menurut Wirang lu pakar dalam hal wanita. Saya nih. Bentar, aku Enggak, yang gue omongin tadi maksudnya lu. Lumayan lah. kirain milih gue, kalau milih gue pengen ngambil tas dulu. Jadi Ngapain beda? Menurut gua itu kan berarti gue mau cerita, bentar. Oke. Yang tadi deal super deal or no deal itu, Iya. ini gue bukan mau nyamain, tapi gue sama pernah di posisi lu. Oke. Dulu kan waktu itu gue sama anak-anak IKJ tuh ikutan. Gue sama kayak lu, gue nggak mau maju. Akhirnya teman gue maju nih. Cuman gue feeling gue tuh kuat banget. Ini kopernya di angka 13. boleh pinjem nggak papan tulis sama? Nggak apa-apa, lu sambil ngomong aja. Oh, iya, iya. Gue akan Mau dilukis aja Mas Wirang? bukan solepati dong itu kalau melukis lagi. Bukan, gue mau ngelukis gedenya seberapa? Eh, Enggak, ngomong aja. di angka, wah ini kacau sih nih. Di angka 13. Nggak apa-apa, Di gini. angka 13. Jadi udah dipilih, nggak ada di angka 13 sama apa dia nggak ada di angka mana-mana pun. Karena kan 13 gue mikirnya lucky number kan. Bener aja tau gak? Endingnya 2 miliarnya di mana? Di koper 20. Gue udah dengerin ya. Mundur. Baju lu ada polis lainnya. Mundur. Apa gini aja. Gue polis lain. Itu apa? Ini ada apa nih? Kagak apa-apa. Om itu apa om? Hah? Papan tulis. Om leleo malah lu manis Gini, serius. Ini gua nunjukin satu hal yang sebenarnya ini kita itu kalau ngumpul seperti ini ya. Yang nggak enaknya bagi gua adalah gua bisa ngebaca, oh ini orang mikirnya ini, mikirnya ini, bos atau kebaca itu. Iya, banyak Contoh, jadinya. ini contoh kecil nih, misalnya lu ngeliat dia dulu. Oh lihat ya. Iya, dari dia terus ke Bang Wendy, ngeliat gue, terus ngeliat dia lagi. Oke. Nah, ternyata menurut beberapa buku Gue udah boleh. Boleh. Agak perih soalnya. Males ya? Agak perih. Iya. Iya. Tapi gini deh, Iya. kalau misalnya ada warna hijau, merah, orange tuh di antara tiga itu lu pilih mana yang mau dikasih Wendy sekarang? Merah. Sebutin. Iya. Coba buka. Serius, kita nggak ada janjian loh ya? Gila sih. Per hari ini saya resign. Gua akan jelasin cara ini. Artinya gini, manusia itu cara berpikirnya itu lebih cenderung seperti apa yang dia lihat. Ya. Tadi ini sebenarnya permainan sugesti, tapi yang gua gabung dengan firasat gue. Kalau gue berfirasat, bisa aja sebenarnya salah. Lu milih orange, lu milih hijau, itu bisa banget terjadi. Secara psikologinya, lu dapat karena gua udah pengaruhin lu. Mulai dari orang di depan lu pakai baju merah. Ya, itu adalah dari menit pertama sampai sekarang lu ngelihatnya merah. Oke, ketika gua suruh lihat dia, lihat Wendy, lihat gue, lihat dia lagi. Dan ada nggak gue bilang lu diem, terus lu bilang
Gue udah ngeliat, boleh ngeliat lain gak nih? Kan tadi lu bilang gitu. Nah, artinya gue akan ngejaga pikiran lu untuk tetap di sana. Itu secara psikologi itu akan nyambung. Lu buat penonton di rumah, di episode ini, hari ini gue kasih lu trik tentang psikologi. Mempengaruhi orang lain, tapi itu tidak 100% ketika kalian coba berhasil. Ini ada warna ya, kalian harus nyebutin orange, biru, hijau. Pastikan di depan kalian itu ada warna merah. Orange, merah, hijau, pastikan di depan kalian ada warna merah. Dan kalian coba, kebanyakan itu berhasil. Tapi hanya kebanyakan, tidak 100%. Ya. Nah, gua ngegunain firasat gue. Kira-kira kalau gua lakuin ini berhasil nggak ya? Cuman itu doang. 2 hal, berhasil atau enggak ya? Gitu. Ini bisa digunain buat kenalan sama cewek ya? Gua tuh udah mau ngomong begitu. Ini kayaknya bisa jadi trik nih. Lu mau kenalan sama cewek lo? Bukan jadi trik buat lo. Wendy, mundur. Baju lu ada polis lainnya. Emang begini desainnya, bukan polis lain. Jadi kalau gue coba lagi nih, sekali lagi dengan cara yang berbeda, masih bisa aja sih. Ya, tapi kan tadi perjanjian nggak ada ngebacain budgetnya juga lagi. tadi kan nggak segini juga kan. Kalau mau ya budgetnya Kita naik urus lagi. kontraknya sekarang boleh? Buat penambahan activity-nya. Boleh ya? Kalau sekarang udah ngomongin uang sama gua. Seneng banget. Emang auranya tempatnya agak beda ya? Jadi ngondek. Oke, sekarang kalau tadi yang lu lihat dari Aji seperti itu. Sampai Aji saya bengong. Anggap gua nggak ada, anggap gua nggak ada, anggap gua nggak ada. Nah, kalau lu lihat Gilang bagaimana? Oke. Kalau dia lebih ke arah orangnya kurang percaya diri, tapi kalau setianya pertemanan sama dia ini luar biasa. Lu kalau mau minta apa aja kalau teman baik dia akan bantu banget ya. Tapi satu hal, bergeningnya bahasanya terlalu ini ya. Tapi timbal baliknya, kalau dia mau deketin cewek, ya lu kudu bantuin, nggak pedean dia. Iya benar. Ya kan? Lu sampein dong sama dia, tolong dong. Tapi itu adalah hal yang normal. Lemah gua. Betul banget. Lemah gua. Ini kayaknya tinggal berdua gini. Giliran Ajis, Gilang gini. Betul banget. Begitu sebaliknya Gilang lagi gini, Ajis, betul banget. Gue curiga antar mereka yang pacaran ya. Lu nggak usah curiga, udah benar, udah. Sempat nyoba cuman nggak cocok. Dan dia kan orangnya cuek ya. Kalau dia udah bilang enggak ya nggak bisa dirubah. Prinsipnya udah ya gitu. Cara bertemannya ya bagus banget lah. Dan ini sorry nih, sebelum gua tanya, gua jawab dulu. Lu nggak bisa kalau untuk kerja di perusahaan itu nggak bisa. Lu nggak bisa dimarah-marahin, nggak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur, lu nggak mau dalam tekanan. Jadi kalau lu kerja bisa lu tonjokin tuh bosnya. Ya, jadi lu emang kalau mau kerja ya di sini aja. Orang lagi ngomong jangan minum. Itu gue. Dia nggak belajar ya. Dia nggak belajar. Pindahin aja ya. Sini ya. Kepancing mulu. Salting. Bahaya. Ih, nggak serius. Jangan di situ. Sini. Ya, najis. Nggak, sono. Kalau tangan sini mah artis enak. Kenapa gue bilang bahaya? Ini serius nih. Karena kalau dia taruh di situ, dia tumpah, kena kaki, kena kabel-kabel bisa korslet. Tapi tadi dipegang sama monyet mah. Terus. Nah dulu. Terus Om. Apa lagi? Masih ada dong Om. Lagi dong Om. Gue boleh minta tisu nggak 4? Tisu sih. Udah gua aja lang. Ini Om. Serius. Tapi gini, setelah gua melakukan hal ini, nggak boleh berpikir apapun, kita kembali ngobrol seperti normal ya. Oke. Biar nggak masuk cicak. Oh cicak. Kira mau ngocok arisan. Jangan bercanda dulu. Ini agak serem loh. Ya udah ngomong. Tadi gua bilangnya apa? Setelah gua taruh ini, lu ngomong Apa aja. ini yang akan kita lakukan, Mas Ira? Nggak ada, ngomong aja udah lagi. Lu mau nanya lagi, ya bebas. Bebas aja. Gimana sih? Ya udah ngomong aja. Ya nggak bisa dong, kita ke distrik kamu ini dong, Ram. Oh, iya, lu gini, lu semua berdiri deh. Oke, lu semua berdiri, ngadepnya ke dinding. Nah, sekarang gini nih. Lu baris di sini bertiga, oke. Nah, lu ngadep ke dinding. Oke. Hitung 1 sampai 10. Lu sih pakai nyolong. Kan lu juga yang mau. Oke, lu hitung 1 sampai 10 ya. 5.
Oke. 6, 7, 8, 9. Loh. Tapi jangan balik ya, jangan balik badan. Iya. Jangan balik badan. Gue salah ngundang nih. Oke, lu balik. Ya udah, duduk. Duduk lagi. Iya, duduk lagi. Semua? Iya, semua. Kalau nggak lu berdiri aja. Duduk. Duduk. Gue pinjam nih dong. Ini acara harusnya lucu loh ya. Ya, serius. Jadi gini, gue nunjukin karena kita ngebahasnya firasat ya. Iya. Jadi gue akan tunjukin sedikit firasat yang, jadi firasat tuh ada waktunya. Nah gue sering berfirasat 5 menit ke depan, 10 menit, 1 jam, 1 minggu. Nah kalau lu perhatiin IG gue, selalu firasatnya itu yang hitungan hari, ya kan? Iya, betul. Gue firasat terus 4 hari kemudian kejadian gitu. Nah hari ini gue coba yang firasat kurang lebih 2-3 menit ke depan. Contoh, misalnya sini, di antara 3 ini, ya, 3, iya, lu pilih 2 yang mau untuk Bang Wendy sekarang. Pilih berapa, sorry? Untuk 2 untuk Bang Wendy sekarang. Oke, 1. Oke, di antara 2 ini, lu pilih 1 yang untuk lu. Oke, yang untuk Wendy sana ya. Oke, kita semua tahu minuman di sini semuanya air putih, ya. Cuman punya Wendy yang beda, bener? Bener. Coba lu buka, punya lu nggak? Ya kan? Terus di sini udah gua buat kalau itu punya Wendy. Wendy. Oke. Jadi artinya gini. Keren Pak Tarno. Jadi Oke, jadi gini. Gue bilang kan temanya yang lain lu. Pada pengen firasat sosokan sih lu. Ya lu udah sering ngobrol kan, kita belum. Jadi sebenarnya ini hal yang simple banget. Karena kenapa? Gua berfirasat jarak 2 menit ke depan. Kalau ini bisa gagal, kalau firasat gue salah. Dan gue dari awal udah firasatin ini berhasil, makanya dia yang gue suruh, terus minumnya Wendy. Tadi lu ingat ya, waktu semua bilang, gue balik badan nih, boleh duduk. Terus gue bilang, nggak usah, lu aja yang masih berdiri, ingat ya? Masih ada ya. Oke. Jadi itu per sekian detik, gambaran seperti itu yang ada di kepala gue. Dan kalau gue tadi bilang dia duduk, mungkin dia akan pilih yang lain. Makanya gue tunda supaya lu berdiri aja, terus dia bercanda kan, dia duduk. Terus kalau dia ngelawan itu, dan ini nggak akan terjadi. Makanya gue bilang takdir tuh bisa dirubah, tergantung lu mau terjadi apa lu jemput apa nggak terjadi. Itu firasat. Dan minum kita semua air putih. Oke. Lu bisa tahu yang mana punya lu? Ya kan bilangnya yang mana punya lu. Sorry. Yang tahu ini benar atau salah, nonton. Jadi lo harus nonton. Nonton sampai habis. Ini punya gua. Ya, intinya hari ini episode ini gua nunjukin tentang firasat yang jarak singkat, oke? Dan lu harus nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau nggak lu ketinggalan promo Pak buat teasernya. Benar. Udah paham betul nih. Oke. Ini ada Wendy nih, ya. Oke. Lumayan untuk promo teaser. Gerang aja. Boleh main? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Yuk ngobrol aja. Dia mau coba. Coba. Karena katanya, kan lu bilang kan dia bisa ngebaca kan, dia bisa ngebaca orang segala macam. kita Mungkin coba. firasatnya kuat juga. Kita coba ya. Kita lihat. Ngobrol aja. Oh iya, oke. Tadi gue udah lumayan belajar. Ini kalau misalnya berhasil, besok gua angkat lu jadi staff gue. Tapi bukan ngurusin klien. Ngapain? Lap sepatu. Tapi dapat cincin kayak gini kan? Jatuh serpihan. Dimakan. Belinya di jembatan itu. Salah. Ini tuh hadiah itu makanan yang Ciki dong. Masa sampai berlian begitu nggak mungkin. Kalau ini jembatan itu berangkatnya jam 5 pagi. Udah, oke. Dia dapat yang bagus. Oke, kita lihat ya. Ini udah waktunya. Ya. Iya udah main.
Lang, lu lihat gue. Oke. Lihat gue. Jangan senyum lihat gue. Atau mau Irang. Lihat Pak Wendy. Oke. Lihat gue lagi. Nah, ini kita saling kerja sama ya. Kerjasama. Maksudnya Iya. hati-hati. Oh iya. Lu bakal tahu apa yang pengen yang ketawa dong. Iya. Jawabnya Dan kita- iya gitu. Lihat gue dulu, fokus. Lu bakal tahu apa yang mau gue sampein ke lu dari tulisan ini. Lu baca pikiran gue. Iya. Dan gue juga tahu lu bakal ini apa. 4 huruf. Ayo apa? Gilang. Gak mungkin kan lagi YouTube, gak mungkin Empat huruf jorok. kali. Gak itu. Gue kasih kesempatan. Apa? Koceng oren. Bukan. Gue mau bilang, lu tuh goblok. Goblok! Itu goblok! Goblok! Bener dong dia goblok? Iya kan bener dia goblok. Anjing. Benar. Kira-kira lu hebat. Iya, Jadi ini adalah permainan di mana permainannya tidak perlu benar dan menyelamatkan dia. Iya. Oke. Karena dengan ketidaktahuan dia memang Jadi benar. Oke, jadi kalau lu mainin hal yang begini nih, benar terus, Pak. Iya, pasti bener itu Jadi- cuma permainan psikologi doang. Iya, tuh itu kalau psikologi. kayak gitu. Jadi firasat itu seperti itu. Nah, makanya di dalam dunia pendidikan, ya contoh kalau orang ngambil jurusan psikologi, ada hal-hal itu yang mereka pasti bisa. Makanya kan gue lagi nulis buku tuh, gue promosi nih ya. Nggak boleh. Judul bukunya adalah 100 tahun setelah Indonesia Merdeka. Firasat 100 tahun setelah Indonesia Merdeka. Jadi dalam buku itu adalah tentang kondisi Indonesia. Dari mulai sosial budayanya seperti apa, ekonominya seperti apa, ideologinya, semua itu ada di buku gue. Nanti kalau misalnya udah keluar tuh buku, gue akan rilis pertama di sini. Woi. Sekarang! Thank you, Wirang. Nah, pertanyaan gue, Wirang. Anak gue pernah, nah ini gue nggak tahu ini firasat atau Indigo. indigo. Oke. Ketika waktu itu ada gempa bumi 5,1 skala Richter di daerah kalau nggak salah Garut. Oke. 3 hari sebelumnya anak gue sumeng tuh. Panas, demam, nggak bisa bergerak aktivitas seperti biasa gitu. Nah, besok kejadian pagi, malamnya dia sampein itu ke ibunya Ayu, ke neneknya berarti ya. Oma, ada gempa. Tapi ditanya, gempa di mana? Ya di Indonesia lah, dia bilang gitu. Dia nggak bisa sebutin precise-nya di mana gitu. Terus siapa yang ngasih tahu? Ada yang bisikin. Cewek apa cowok? Nggak tahu. Oke. Bisikinnya di mana? Di kuping? Bukan, di sini. Oke. Nah, besoknya terjadi, Pak. Sesuai ya. Sesuai. Beberapa hari, kurang lebih 2 atau 3 hari kalau nggak salah. Iya, betul. Kok gue tahu ya? Nah, terus Iya, kok. Iya kan? waktu Iya kan? pemilu, Tahu nggak kenapa? Karena dia pernah cerita juga. Ya lanjut Pak. Dia udah pernah cerita sama gue. Iya lanjut Pak. Gua pikir lo maknya anaknya. enggak, ini berarti membuktikan kalau gua pelupa. Iya. Nah, terus kalau kayak gitu, itu masuknya apa? Oke, jadi gini, seperti yang gue bilang tadi, alam semesta ini punya energi. Jadi tergantung orang mana yang dapetin signal-signal itu. Oke. Nah, makanya kita lihat ya, waktu ditanya, dari mana taunya? Siapa yang ngasih tahu? Dia bilang nggak tahu. Oh, iya. Karena emang nggak ada sosok yang ngasih tahu. Oke. Terus pada saat ditanya kan, di mana, di telinga apa di sini? Di sini. Artinya nggak ada yang bisikin. Kalau itu namanya, makanya gue bilang itu laduni. Ini dalam Islam itu namanya laduni. Firasatnya itu, kolbunya, kata hatinya itu udah kuat. Nah, alam semesta ini memilih dia untuk mendapatkan informasi itu. Gitu. Jadi ketika mungkin dia bisa Mengetahui sesuatu. sesuatu, misalkan lu mau datang, Oke, dia jadi udah gini. tahu tuh. Kapan alam semesta itu memberikan signal-signal itu kepada seseorang? Mulai dari bencana, mulai mau terjadi sama keluarganya, mulai apapun. Itu tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, makanya gini, setiap orang itu punya feelingnya sendiri. Sama seperti gue, kalau gue mau buat firasat di sosial media, di Instagram gue, gue nggak akan pernah nyari. Gue nggak akan pengen tahu ini besok mau kejadian apa tuh, nggak akan pernah. Tapi gue cukup berdiam diri untuk menunggu, bukan nyari ya, nunggu signal itu masuk. Oh. Gitu. Nah, itu karena sering dan terbiasa, akhirnya signal itu bukan hanya tentang alam aja, tapi lebih ke human, lebih ke apa yang orang pikirin. Dan biasanya itu terjadi ya. Jadi Apa yang lu firasatkan lah, ya terutama
Mayoritas lah ya. Iya, karena kalau gue sih pribadi gini, ketika gue punya firasat ada mau gunung meletus, mau ada bencana alam, gue tuh berdoa banget. Jauh lebih baik, walaupun gue bilang itu ke sosmed, jauh lebih baik firasat gue dibilang salah deh. Iya, jauh lebih baik, nggak apa-apa popularitas gue turun karena ramalan salah. Tapi itu bencananya nggak terjadi. Tapi kalau gue nggak ngomongin itu, nggak enak banget. Karena lu nyimpen itu gitu. Dan bahkan mungkin kalau kita ambil positif ya, sorry Birang. Kita ambil positifnya ketika lo menyampaikan itu, berita itu, firasat itu, mungkin ya kalau orang yang paham dan merasa bahwa ya mungkin aja ini peringatan, jadi orang-orang yang ada di situ bisa bersiap-siap. Jadi cara menyikapinya itu berbeda-beda. Oke. Nah lu sampai kondisi pernah sesetres apa sih ketika mendapatkan? Pernah sesetres, nggak enak makan, nggak enak tidur, pengen pergi ke suatu tempat, ke pantai kah apa kemana, ngabisin waktu. Karena jadi gini, gue tuh kalau bangun pagi, gue selalu yang gue cari selalu remote TV tuh di sebelah. Gue tidur nih, remote TV selalu sebelah. Kenapa? Bangun pagi, gue langsung nyalain TV supaya otak gue nih nonton, supaya dia nggak berdiam diri untuk dapetin visual-visual. Gue itu yang nggak enak banget pak. Jadi gue kalau bisa nih ya, ini baru ini gue bilang ke tempat Wendy Cagor. Gue jujur kalau bisa, gue nggak punya kemampuan ini sebenarnya, sakit. Nggak enak banget, jujur. Tuh nggak enak banget dan karena gue ngelihat hal-hal yang gue nggak pengen tahu. Mulai dari bencana, mulai dari apa yang terjadi gitu. Dan itu datang seperti yang beban banget. Itu ajudan gue di situ, dia bisa ngerasain kalau itu datang, gue tuh bisa emosian, Pak. Jujur, gue bisa tiba-tiba marah nggak jelas. Karena di kepala lu lagi sakit banget. Oke. Jadi makanya gue kalau lagi udah dapet firasat tuh gue lebih milih diem di rumah, udah. Daripada gue harus ketemu orang karena bisa. Nah sering ada beberapa kali kejadian, contoh misalnya kita baru kenal orang di suatu tempat gitu. Gua makan atau sama teman nongkrong, terus yang sebelah ini hal yang biasa terjadi ya. Orang kan suka nih, siapa sih nih gini, berisik amat atau apa itu. Nah dia ngomong gitu dalam hati kedengaran pak. Itu. Jadi gue sering, emang kenapa lu nggak suka gue duduk sini? Oh lo kepancing. Iya. Akhirnya. Jadi gue akhirnya, iya gue punya teman juga sahabat, jadi yang udah bro. Jadi dia yang langsung, anjing kok dia tahu gitu ya. Jir kok dia tahu gitu ya. Jadi itu sering banget gitu. Gila. Nggak enak banget, sangat nggak enak banget. Nih, jadi ini ada satu pengalaman lagi. Gue kenalan sama seorang cewek ya. Terus di awal kenalan gue udah bilang, gue kan to the point ya. Gue nggak suka yang lama-lama harus ngerayu apa, gue nggak suka. Sama kita. Gue to the point. Iya. Oh, mulai mencari kesamaan dia ya. Lo bener, tanya kan bener. Gue cuma bilang, gue suka sama lo. Tapi gue mau lihat nih, bener nggak firasat gue? Firasat apa kata dia? Cuman gue yang tahu rulesnya kan. Oke, kalau ini jalan, lo temuin deh sama nyokap bokap. Dia langsung yang, what? Serius. Ya udah kita datang ke rumah, gue langsung tahu aja tuh. Ya bokapnya pasti nggak setuju. Dan gue kalau ke rumah cewek pak, selalu, lu jangan bilang ke bokap lo kalau gue wirang. Oke? Dan gue nggak naik mobil. Gue datang pakai celana pendek, pakai kaos, gue datang naik Gojek. Gue datang aja, Pak saya ini temannya anak bapak, saya suka kalau dikasih izin saya mau nikahin dia. Bapaknya marah pak, siapa kamu datang gini, udah pas pulang dari sana gue bilang sama ceweknya, coba lu lihat WhatsApp gue yang tadi. Jadi gini, sebelum gue ke rumah gue udah WhatsApp dia 1 jam sebelumnya untuk meyakinin ke dia ya. Gue bilang firasat gue ini kita nggak jalan, tapi gue suka sama lo, tapi gue pengen nunjukin dulu nih. Firasat gue di WhatsApp itu gue cuma bilang, nanti bapak lo gak akan setuju. Wah. Dan itu terjadi beberapa kali. Jadi gue kalau ketemu orang suka gue, aduh anjing bukan ini lagi gitu. Bukan ini lagi gitu. Udah tahu duluan dong kan? Terus ya waktu gue bilang gitu ya lo tahu cewek kan yang, apaan sih jangan percaya gitu, enggak kita coba. Aduh udah deh. Kalau nonton film bioskop juga udah tahu jalan ceritanya juga. Spoiler dong, itu spoiler. Nanya aneh banget. Terus nah kalau kan lu akhirnya nggak jadi tuh om. Nah itu apa Instagram ceweknya om? Jadi ada satu lagi nih, ini satu nih yang kocak banget. Jadi gue kenal, gue kalau kenal, gue langsung bilang, firasat gue bukan lu orangnya. Tapi kalau lu mau coba jalan silahkan.
Tapi sebenarnya itu bisa dirubah nggak situasi kayak Kayak lu bilang Oke. tadi. Lu bilang 1 jam nih. Oke. Itu kan dia bisa usaha untuk meyakinkan bokapnya Oke, dong. Iya, hal-hal itu akan gue jelasin di episode selanjutnya biar gue diundang lagi. Om, tapi sebelum main games nih. Sebelum main game Om, kan tadi udah bacain gue, dia. Masa berdua doang? Iya. Aneh banget Om. Aneh dong, karena kan swag ya. Iya. Ada WA sama G-nya. Sekarang waktu bacain Cang Ijong. Iya. Bukan. Jangan. Sekarang waktu bacain Wendy. Gue bacain secara ini ya. Sekarang situasi hati dan pikirannya saat ini. Jangan dia. Dia lagi ngerasa tenang, aman karena dia seperti kayak jalan di jembatan yang ini udah ada jembatan nih. Gua mau ke sana, udah ketemu jembatannya. Pondasinya enak. Iya, kalau kemarin-kemarin mungkin 4-6 bulan yang lalu dia masih nyari tuh jembatan yang mana nih. Dia mau capai ke depan. Kalau sekarang dia lebih tenang. Gue udah ketemu jembatan, tinggal dia ngejalanin aja. Oh ternyata gini rulesnya. Dia lagi ngerasa seperti itu. Tapi ada beberapa yang beban sama dia ini adalah dia nggak percaya diri kalau ini akan berjalan terus gitu. Padahal seharusnya kalau dia mikir, ya udah lu tinggal jalanin aja, hasilnya juga bagus. Tinggal sekarang perubahannya memang emosional dia lagi yang sebentar kemudian sebentar turun lagi ngedrop. Dan ya emang harus punya teman-teman banyak seperti ini buat nyemangatin. Itu dari Om Wira. Ini kan pesanan Bu Ayu. Pertanyaannya. Kita tanya dulu, Bu Ayu udah puas sama ini atau mau cari yang lain lagi? Ada lagi, Bu? Oh enggak, gue udah tahu sebenarnya. Enggak ada, udah tenang aja, aman. Tadi Aman. Bu Ayu nanya, Pak Wendy punya sepatu baru nggak? Aman banget. Sekarang waktunya game. Nah, kita ada game. Kita cari kepanjangan dari kata misalkan halu harus lucu. Gitu. Nah, gimana tuh En? Ya gitu halu harus lucu. Oh itu doang lagi. Ya itu aja dulu. Nyiapin siapa? Ini pada nih. Nih dia. Lu kalau bikin susah-susah gue firasat ya. Kalau yang susah dibacain aja langsung. Ya, yang ini udah gejala ringan nih. Perasaan. Perasaan. Ini tuh sebuah kelompok ya. Kelompok anak-anak muda di sekitar Jakarta Pusat ya. Karena perasaan itu adalah persatuan remaja sekitar pegangsaan. Anak gaul mulu tuh, menteng sob. Yoi. Perasaan ini nih apa namanya? Oke, perasaan ini ada di daerah Yogyakarta. Yogyakarta. Jogja. Karena perasaan ini adalah perkumpulan remaja sekitar Sleman. Sleman Sembada. Karena di Sleman semua jadi teman. Perasaan ini Ami. Aduh, Ami mulu lagi. Ami. Tiap episode. Perasaan muka perampok tapi sayang anak. Mukanya dari mana, Pak? Ya kan perannya perampok. Perampok tuh perampok. Iya. Muka dari mana tadi? Nggak ada. Maksudnya muka perampok, pera. Ya lu bisa bilang perampok sayang anak. Ya udah perampok sayang anak udah setan lu. Ya. Banget. Betul. Aduh, perasaan ya. Dia kalau nggak bisa jepit, Rang. Aduh. Ih, ya. Susah takut juga ngejepit nih. Gue pikir mereka yang ditanya, gue juga kena dong. Iya dong. Tahu gitu gue dari tadi mikir. Dari tadi juga mikir. Kali ini firasat gue salah. Ayo, kita coba mikirin jawabannya pakai Iya. Perasaan ya. Perasaan. Perkumpulan remaja sekitar. Udah jepit nih. Bang Wira. Lagi. Bener. Gue sih enggak ya. Perkumpulan remaja sekitar sekolahan. Ya udah. Daripada lo tadi gitu. Oh gitu. Tambah langsung. Gue jemput lagi nih. Gue pengen lagi. Gue pengen.
Anjir sampai bunyi. Si Gilang bener-bener. Lapangan gout jahat. Sadis. Padahal seumuran. Tuan dia. Sadis banget. Ayo begitu gamenya. Kata kedua. Nanang. Traumatis. Aduh, Traumatis. 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 Tembakan raja untuk matiin Andis. Bang Ajis. Traumatis. Trayek bus Madura Parangtritis. Iya, keren banget. Traumatis. Oke. Terkadang kamu terlalu dramatis. Keren banget. Keren banget sih. Cepet. Ger. Traumatis. Terenggilingnya agak unik, makan tisu. Terenggiling nggak ada makan tisu. Makannya semut biasanya. Terenggiling biasanya makan semut. Ini beda ya? Beda apa Jis? Kekencangannya? Lebih tipis itu yang itu. Oh iya bener. Beda ini. Iya, buat apa itu? Buat gue lagi yang susah. Lo kemarin main bola nekel gua lo. Tarik dulu. Nggak bisa sih. Tarik dulu lah. Aduh, tipis banget kan. Enggak emang pengen nyubit aja. Udah. Dia emang pengen jepitnya di sini. Cuma pengen nyubit dulu di sini. Apa gini kayak? Kata terakhir. Dejavu. Tulisannya berarti normal ya. Dejavu pakai V ya. Pakai V. Dejavu. Dejavu. Nih Kauki nih. Ceritanya yang ngomong orang Arab. Dejavu. Dede Kauki jarang puasa. Aduh. Jalan dong, ngomongnya jalan. Oh iya. Jalan. Dejavu. Ini ya ada seorang cowok gitu nongkrongnya di PKT lagi nih. Karena Dejavu adalah demen janda naik Satria FU. Naik sama Satrianya dari mana itu? Lah kan FU yang diambil. Enggak naik Satria. Saya masih punya lagi. Ya udah. Giliran gua kagak boleh lo. Enggak dia ribet. dikasih, Enggak ribet juga kadang-kadang lo. Takut. Ya udah apa? Tadi lu mau. Ya udah ya, anjing. Ya udah apa ya? Bundunya Mas. Nggak bisa nyantet. Curang ini dulu ya, ntar saya perbaiki bisa. Kemarin Wendy bisa digituin. Apa ayo? Enggak, Pak Wendy aja dulu. Udah pertama tadi. Mas Wilang aja dulu. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? 5, 4, 3, Tunggu. 2, 1. Dejavu. Ini sering dicariin orang tua nih. Karena dejavu adalah dedek-dedek jarang pulang. Cila ya gitu-gitu, Mas. Selanjutnya. Oke. Dejavu ya. Kalau dejavu itu sebenarnya ini kondisi depan rumah. Depan rumah dia. Serius nih bener. Wahyu, ntar lu ingat-ingat ya. Depan jalan ada lampu. Semuanya juga ya. Betul juga ya. Betul juga ya. Lu kata tinggal di mana di pedalaman nggak ada lampu. Pakai lampu honcor. Berarti Nggak ada ya. berarti cepet ya? Lu belum. Mari dia datang jawab dia. Oke. Dejavu ini yang secara pribadi gue nggak suka. Mungkin teman-teman di rumah juga nggak suka. Apa itu? Karena dejavu ini adalah deretan janda penipu. Apes banget lo Bang. Aduh. Gila penonton lagi pada
ada cupu. Lu pindahin lu punya dia. Yang di hidung dipindahin aja, enak banget lo sini. Bisa-bisaan lu. Wiram, thank you udah datang ke Swag.